Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih telah melihat presentasi kami. Perkenalkan, kami dari Lembaga Sahabat Pangan Soka, disebut Soka Care. Soka sendiri punya 3 divisi, satu Soka Care, yang kedua adalah Khawirnas Anfa'um Dinas, Komnas, yaitu Kemandirian Tunanetra. Yang ketiga adalah untuk kegiatan komersil kita, yaitu Rumah Berdaya Soka atau disebut Rubis. Nah, hari ini kami akan presentasikan sebuah program yang bisa membantu terutama para lembaga swadaya masyarakat dan ormas atau masjid maupun lembaga filantropi muslim lainnya yang mungkin membutuhkan dana operasional untuk kegiatan sosialnya. Jadi memang kegiatan ini diadakan untuk membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga filantropi muslim lainnya ya. Nah, kita mengajak para LSM, masjid, serta organisasi sosial lainnya, terutama yang muslim, mengembangkan namanya Rehat Center. Apa itu Rehat? Rehat itu singkatan Resonant Healing Touch, yaitu sebuah teknik terapi dan pengembangan diri yang mungkin baru pertama kali ya di dalam masyarakat muslim Indonesia ya, teknik pengembangan diri dan terapi yang bermula dari terinspirasi dari hadis Rasulullah, itu hadis riwayat Muslim yang menggunakan teknik sentuhan, bisa dilihat itu hadisnya ada, gitu. Dan ini bisa membantu kita untuk kesembuhan secara fisik maupun membantu perubahan mental di dalam diri kita. Nah, ide dari kami mengadakan ini adalah pertama, Soka sendiri baru berdiri operasionalnya pada 2016 ya, walaupun 2015 baru sudah secara aktif, sudah notaris kehakiman sudah selesai, tapi aktivitasnya sendiri baru jalan 2016. Gitu. Nah, fokus kami ada di pemberdayaan pola pikir kreativitas. Dan salah satunya kami membina para tunanetra. Dan saat kita diminta untuk mencari penggalangan dana karena tidak cukup uang kita juga untuk dana semua operasional kita, kami memilih untuk tidak meminta sumbangan donasi secara murni. Mengapa? Karena kami membina tunanetra dan juga membina para duafa, dan kami mengajarkan pada mereka untuk kalau cari dana untuk kehidupan sebisa mungkin tidak minta atau ngemis. Dan artinya kalau kami mengatakan itu tentu nggak mungkin kami melakukan yang sama. Kecuali untuk hal emergensi ya. Pernah ada tunanetra yang istrinya hamil kemudian nggak punya biaya, kami harus melepaskan bayi di rumah sakit yang tidak bisa keluar gitu karena bapaknya tidak mampu mendanai operasionalnya dan banyak hal itu. Untuk hal emergensi kami gunakan teknik murni, tapi untuk operasional kesehariannya kami mengadakan event, kegiatan terapi amal, kegiatan pelatihan dan berbagai macam aktivitas yang intinya tidak minta. Nah, dalam kesempatan ini kami dari Sukacare ngajak lembaga mengembangkan namanya Jubah Jual Beli Barokah dengan membuka Rehat Center di sekitar masing-masing apa tuh Rehat Center. Nanti Bapak Ibu akan mengadakan pelatihan secara berantai, secara estafet gitu. Nanti akan kami jelaskan maksud kami apa gitu. Yang jelas nanti mereka yang mendapatkan ilmu itu akan memberikan donasinya pada setiap Rehat Center yang terdekat gitu. Jadi mereka bisa melakukan itu dengan Rehat Center terdekat. Jadi dengan kata lain, yang banyak lembaga-lembaga LSM yang menjadi mitra kita tidak perlu lagi nyari sumber dananya dengan meminta sumbangan dan sebagainya. Jadi fokuskan pada mengajak orang untuk terlibat di pelatihan. Pelatihannya sendiri sebenarnya nilainya mahal, Bapak Ibu. Pelatihan sejenis ini kalau Bapak Ibu ikut di luar jauh lebih mahal. Di Indonesia sendiri 4 kali 2 8 juta gitu, karena itu 2 level ya. Karena ini kan pelatihannya ada level 1, level 2. Nah, pelatihan sejenis di Indonesia saja mahal. Nah, Rehat sendiri memang adalah blending dari perpadu beberapa teknik terapi, kemudian digabungkan dengan teknik metode istighfar. Sehingga mungkin Rehat menjadi satu-satunya metode yang menggunakan metode istighfar di dalam teknik terapi dan pengembangan diri. Kurang lebih itu yang kami mau
presentasikan, sekarang kamu menjelaskan langkahnya seperti apa gitu. Nah, kita jelaskan apa itu rehat. Tadi sudah kita lihat ya, sentuhan terapi instansi dari Pak Haji Rasul, kemudian bisa untuk terapi dan pengembangan diri. Di sini rehat sudah dikembangkan sejak 2008, tapi di Amerika sendiri salah satu ilmunya yang dikembangkan oleh quantum touch sudah berkembang sejak 1980-an. Jadi dengan kata lain, hadis Rasul tentang teknik sentuhan itu didahului oleh kegiatan di California ya. Gitu. Dan ilmu ini sudah diwakafkan untuk umat untuk menggunakan untuk mencari dana, dan kita berharap semua umat Islam bisa melakukan teknik ini gitu. Dan sebenarnya kalau mau digolongkan teknik Tibbun Nabawi ini bisa masuk ke dalam proses Tibbun Nabawi gitu, karena bisa menggunakan doa yang sama. Nah, gimana prosesnya? Sebenarnya proses terapinya salah satunya adalah menggunakan energi tubuh ya, karena tiap orang pasti punya energi gitu. Yang membuat kita bergerak itu kan energi gitu. Nah, yang menarik adalah terapinya ini bukan seperti tenaga dalam, menyalurkan mentransfer energi. Ini adalah teknik stimulasi atau resonansi namanya. Resonansi itu adalah ketika mobil di luar bergerak cepat, kaca kita bergetar, namanya resonansi ya. Di kita, kalau ada orang sakit, gitu, orang yang sehat sentuh area yang sakit di klien kita atau di teman kita atau saudara kita. Nah, area yang sakit itu terjadi kesembuhan. Mengapa kesembuhan? Karena sel-sel yang menghasilkan listrik di dalam tubuh seseorang itu energi yang ikuti energi orang yang sembuh, sehingga listriknya kembali berputar sebagaimana seharusnya sebuah daya yang digunakan untuk itu. Jadi kalau misalnya ada orang ginjalnya sakit, perutnya sakit gitu. Nah, sel ginjal itu tidak di sel, dan sel-selnya distimulasi gitu, agar, karena gini Bapak Ibu, tubuh kita itu listrik ya. Tiap organ itu bekerja sesuai dengan listriknya, mungkin ada watt, voltase, dan sebagainya. Ketika kita menyentuh area tersebut, area watt atau voltase yang rendahnya itu mengikuti orang sembuh sehingga energinya sama. Gitu. Jadi sifat energi adalah menyamakan energi besar yang menstimulasinya. Gitu. Itu disebut dengan resonansi. Ya. Tekniknya seperti apa, kita akan ikuti dalam pelatihannya. Gitu. Oke, itu kurang lebih proses terapinya. Saya ingin cerita sedikit testimoni yang sudah dapatkan. Ini testimoni sudah lama dan kami coba ke para dokter dulu. Dan dokter ini menggunakan di teknik terapinya ini salah satu beberapa testimoni dari para dokter yang pernah ikut pelatihan kita. Dan bahkan tulang pun bisa ikut lurus ke para tunanetra di samping kita melakukan terapi untuk membantu kegiatan pijatnya. Jadi kita sudah kembangkan ini kemana-mana dan kita berharap ini berkembang semakin luas sehingga orang menjadi P3K bagi diri dan keluarganya. Dan ini disosialisasikan oleh para mitra kita. Jadi yang bisa membuka Rehat Center adalah lembaga, masjid, pokoknya lembaga sosial, lembaga filantropi yang basisnya muslim. Itu yang diharapkan menjadi media sekaligus cari dana, sekaligus sebarkan ilmu buat masyarakat. Dan masyarakat bisa mendapat ilmu yang bagus dengan investasi atau hanya infak saja. Nah, ini yang mau kita harapkan, mengajak Bapak Ibu, siapkan 3 orang di dalam tim Bapak Ibu, 1 narasumber, 1 keuangan dan admin, dan 1 humas gitu. Ini narasumber nanti akan bersama kami kita ajarin gitu, baik secara offline maupun online gitu. Bagaimana menularkan ini, kemudian Bapak Ibu siapkan WA dan Telegram khusus belajar gitu. Nanti Telegramnya itu digunakan untuk menerima materi ya gitu. Kemudian hubungi sudah. Nanti kita akan MOU bagi yang sudah terkumpul 50-50 lah. Jadi 50% buat organisasi, 50% buat organisasi kita. Intinya begitu sebenarnya. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Gampang Bapak Ibu. Kumpulkan orang, jemaah, kalau mau offline ataupun online. Nggak usah banyak, 5 atau 6 orang cukup. Ajari mereka 1 teknik, kemudian mereka pilarkan. Jadi setiap orang punya kewajiban mengajarkan ke 2 orang. Dan terusnya dari 2 orang ke orang dan seterusnya gitu. Cara ngajarkannya bisa offline ataupun online. Tapi untuk awal offline dulu, karena ada teknik sentuhan dulu di situ. Jadi baru berikutnya bisa online. Nah, mereka nanti akan belajar di mana? Baik Bapak ajarkan sendiri atau bergabung dengan grup kita di Telegram. Nanti bareng-bareng kita belajar dari sana. Itu pilihan nanti buat Bapak Ibu nyamannya di mana gitu. Detailnya nanti kita akan ajak Bapak Ibu ikut terlibat di Zoom kita.
Zoom kita dan bareng-bareng kita akan kembangkan ini. Jadi ini tekniknya bareng-bareng sebarkan ilmu dan bareng-bareng kita gabungkan. Besar nggak? Besar sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu ngajarkan ke 4 orang, jadi 4 orang punya kewajiban ngajar ke 2 orang, dari 2 orang terus ke bawah, dan kapan-kapan kita akan kopdar bareng gitu, bersama. Nah, nanti untuk mereka yang tertarik menjadi profesional terapis, gitu, nanti kita ada pelatihan khusus untuk mereka yang mau jadi profesional terapis. Nah, yang mau kita kembangkan, mau kita sosialisasikan adalah teknik untuk pengembangan diri dan membantu terapi yang sifatnya standar, ya, sederhana, bukan menjadi profesional. Walaupun kalau nanti profesional bisa ikut, syarat untuk ikut harus telah melatih, telah memviralkan sampai ke 2 orang. Teknis siapa, teknisnya seperti apa, nanti kita akan diskusikan lewat pelatihan kita ataupun pertemuan kita. Nah, melalui forum ini kami mengajak Bapak Ibu, lembaga sosial yang tertarik mengembangkan ini di areanya masing-masing, di mana langkahnya kita diskusikan, langkah terbaik kita diskusikan, dan nanti undang Bapak Ibu untuk terlibat di kegiatan Zoom kita. Tadinya kita mau dengan offline, cuma beberapa saran menyarankan kita untuk melakukan online terlebih dahulu sambil lihat situasi. So, kita adakan online dan melibatkan semua lembaga yang mau terlibat, membuka perwakilan kami, mengembangkan, menyebarkan ilmu rehat ke masyarakat tempat Bapak. Itulah yang kami harapkan, kami jelaskan, semoga memberikan pemahaman pada Bapak dan Ibu gitu, tentang RC atau Rehat Center, dan saya berharap Bapak Ibu bergabung. Dan karena ini selain mencari dana, ini juga menyebarkan syiar Rasulullah gitu. Tadi ada doanya, dan doa itu nanti dipakai di teknik rehat gitu. Dan harapannya semua orang punya tools, punya skill, menguasai skill rehat yang bisa menjadi alat dia untuk baik berubah hidup maupun membantu sekelilingnya. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kalau di sekeliling kita banyak orang menguasai teknik rehat, maka tiap ada orang yang sakit, dia punya orang di sebelahnya atau di sekitarnya bisa membantu kesembuhan. Ya, sebelum tentunya pergi ke dokter. Kalaupun sudah sembuh pakai rehat, ya sudah selesai. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Semoga penjelasan ini memberikan penjelasan, dan silakan Bapak Ibu bergabung bersama kami. Nanti kita akan diskusikan lebih jelas di Zoom gitu, dan kita bersama-sama akan mengembangkan, mensosialisasikan ilmu rehat ini. Begitu saja Bapak Ibu, semoga apa yang kita berikan informasi ini memberikan kejelasan, dan kalau tidak jelas nanti bisa dibawa di pelatihan kita di forum pertemuan kita. Baik, segitu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.